warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Siti Fatimah SPD, guru MTS Negeri Goa. Saya mahasiswa PPG Angkatan 1 Kementerian Agama tahun 2023, LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 81 dengan materi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut video yang sudah saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan rutinitas kita seperti biasanya ya, melaksanakan proses belajar mengajar. Baiklah, ketua kelas silahkan menyiapkan kelas. Said siap. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa Baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk ke dalam ke materi kita, ingin mengecek dulu kebersihan kelas. Apakah kalian semua sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam hal menjaga kebersihan kelas? Oke, anak-anakku, suasana kelas sudah bersih. Sekarang ibu ingin melihat bagaimana kerapian anak-anakku dari segi pakaian. Oke, semuanya tampak rapi ya. Jadi semuanya kelihatan rapi, bagus. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, ibu absen dulu ya untuk mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Bagaimana untuk hari ini? Apakah semuanya hadir? hadir. Iya, alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Iya, anak-anakku sekalian, jadi sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional. Jadi kita akan menyanyikan lagu nasional. Gambar apa yang di atas, nak? Iya, gambar Garuda Pancasila. Sekarang ibu mau tanya, kenapa kita mesti menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila? Siapa bisa jawab? Karena materi kita hari ini membahas tentang materi apa? Nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi keterkaitan antara lagu nasional yang akan kita nyanyikan pada saat sekarang ini adalah terkait dengan materi, karena materi kita membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Jadi itu nak ya. Oke, sekarang silahkan berdiri semua. Kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, prima
Maju. Oke, iya. Bagus. Silahkan duduk anak-anak. Ya, jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk membahas materi kita hari ini, sebelum itu Ibu ingin anak-anakku sekalian mengingat kembali materi kita yang lalu ya. Sekarang Ibu tanya, materi yang kita bahas minggu lalu atau pertemuan sebelumnya itu bertemakan apa, Nak? Kedudukan dan fungsi Pancasila. Iya, jadi kedudukan dan fungsi Pancasila. Oke, nah sekarang kedudukan dan fungsi Pancasila itu ada berapa, Nak? 5. Ada 5. Oke, yang pertama. Oke. Iya, jadi Pancasila sebagai dasar negara. Oke, yang kedua. Oke. Oke, yang kedua fungsi dan kedudukannya Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Oke, kemudian yang ketiga. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Nah, yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian yang keempat. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Oke, bagus. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Nak? Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Oke, bagus. Jadi yang kelima adalah fungsi dan kedudukan Pancasila adalah cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Jadi selanjutnya anak-anakku sekalian, materi yang akan kita bahas hari ini bertema tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi materi yang akan kita bahas hari ini adalah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, ya, untuk Untuk membahas materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya, sebelumnya itu harus mengetahui apa tujuan pembelajaran terkait materi kita hari ini. Coba perhatikan di atas. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mempelajari materi kita hari ini terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka anak-anakku sekalian harus mampu dan wajib melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bahas materi lebih dalam, Ibu ingin mengetahui sejauh mana kalian memahami terkait materi kita hari ini, yaitu lewat dengan asesmen awal. Jadi asesmennya adalah sebutkan kegiatan sehari-hari Anda, ya, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, siapa yang bisa menyebutkan? Oke, bagus. Melaksanakan ibadah. Oke, melaksanakan ibadah. Menolong teman yang membutuhkan. Menolong teman yang membutuhkan. Dan melaksanakan tata tertib madrasah dengan baik. Melaksanakan tata tertib madrasah dengan baik. Apakah sudah benar? Iya, betul. Jadi itulah yang harus kita laksanakan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari terkait penerapan nilai-nilai Pancasila. Jadi anak-anakku sekalian, silahkan amati video ayat terintegrasi. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. Ya, anak-anakku sekalian, jadi kalian sudah melihat ya video di atas terkait dengan ayat terintegrasi. Anak-anakku sekalian, ya, setelah kita perhatikan artinya, ya, sekarang Ibu ingin bertanya, ya, apa kira-kira keterkaitan antara materi kita hari ini dengan
ayat terintegrasi di atas? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, bagus. Materi yang terkait dengan ayat terintegrasi di atas adalah dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Contohnya adalah menjalin persatuan dan kesatuan. Oke, bagus. Iya. Jadi coba kita lihat di atas bahwa janganlah kamu bercerai-berai. Berarti kalau kita dilarang oleh Allah bercerai-berai, berarti kita harus menjalin apa, Nak? Menjalin persatuan dan kesatuan. Berarti itu terkait dengan sila keberapa? Nah, terkait dengan sila ketiga. Ya, jadi anak-anakku sekalian, setelah ayat terintegrasi, ya, sekarang perhatikan video kembali di atas, ya. Ibu ingin kalian menjelaskan, ya, apa maksud dari video di atas terkait dengan materi kita, ya. Ya pemirsa, lagu Indonesia Raya akhirnya berkumandang di arena Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Pasangan ganda campuran Liliana Natsir dan Tantowi Ahmad mempersembahkan emas bagi Indonesia di ulang tahunnya ke-71. Ganda campuran andalan Indonesia ini sekaligus mengembalikan tradisi emas Olimpiade Indonesia. Sejak babak awal Olimpiade Rio, pasangan Tantowi Liliana Natsir. Baiklah anak-anak, kalian sudah melihat video di atas, sudah menyimak baik-baik. Setelah menyimak video di atas, ya, kira-kira nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang seperti apa yang terkandung pada video di atas? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke. Oke, bagus. Jadi nilai-nilai yang terkandung, ya, terkait dengan video di atas adalah terkait dengan sila pertama. Ya, terkait dengan sila pertama. Teman kalian mengatakan sila pertama karena mereka, ya, beribadah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga mereka bisa juara. Oke, bagus. Kemudian masih ada yang bisa menjelaskan nilai-nilai apa yang terkandung, ya, pada video di atas? Oke. Terkait dengan sila ketiga, karena mereka bersatu dan menyatukan kekuatan sehingga mereka bisa menang. Oke, bagus. Ya, jadi teman kalian menjelaskan bahwa terkait juga dengan sila ketiga. Iya, sila ketiga yaitu ya, Persatuan Indonesia. Iya, Persatuan Indonesia. Kenapa? Karena mereka, ya, bersatu, menggabungkan kekuatan sehingga bisa menjadi juara. Ya, makanya itulah dikatakan bahwa sila ketiga itu kita bangsa Indonesia harus menjalin persatuan dan kesatuan. Ibu harap kalian perhatikan baik-baik supaya memahami materi kita hari ini, ya, supaya kalian mampu melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jika anak-anakku sekalian sudah melaksanakan, ya, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini dikatakan berhasil, ya. Jadi anak-anakku sekalian, silahkan perhatikan di atas. Jadi Pancasila sebagai dasar negara kita merupakan apa, Nak? Merupakan pondasi, ya. Iya, menjadi pondasi tegaknya bangsa Indonesia. Ya, jadi pondasi itu harus kuat, ya. Bagaimana caranya pondasi itu kuat? Ya, ketika bangsa Indonesia melaksanakan apa? Ya, ketika bangsa Indonesia menerapkan apa dalam kehidupan sehari-hari? Menerapkan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah gunanya kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau kita, ya,
masyarakat Indonesia beraneka ragam, supaya tidak terpecah belah, maka kita harus melaksanakan sila keberapa? Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Iya. Jadi itulah gunanya kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat Indonesia yang beraneka ragam tidak akan terpecah belah. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia melaksanakan sila ketiga. Jadi inilah materi kita yang sila kelima ya. Jadi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, anak-anakku sekalian. Jadi itulah tadi penjelasannya ya, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang anak-anakku sekalian ya harus mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa nak? Supaya apa kita tujuannya kita mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Apa tujuannya? Supaya kehidupan kita ke depannya bagaimana? Oke, makin maju. Apalagi menjadi anak yang apa? Sukses. Menjadi anak yang sukses. Siapa di sini yang mau menjadi anak yang sukses? Saya. Siapa di sini yang ingin menjadi anak yang berhasil? Saya. Iya, jadi anak-anakku sekalian, itulah tujuannya kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang perhatikan kembali ke Smart TV. Oke, jadi tadi kita sudah membahas materi terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang lihat di atas. Coba perhatikan gambar di atas. Siapa yang bisa menjelaskan gambar di atas? Oke, coba berdiri nak. Oke, coba berdiri. Coba perhatikan di atas. Pertama, sedang melaksanakan sholat. Yang kedua, melaksanakan dan sekolah dengan mengikuti upacara. Oke. Yang ketiga, bermusyawarah. Gambar keempat, tolong menolong. Oke. Sudah benar? Jadi sudah benar. Sekarang Ibu mau tanya. Tadi teman dilihat dari gambar pertama adalah ini anak melaksanakan apa nak? Sedang beribadah melaksanakan sholat. Nah, gambar yang pertama ini terkait dengan sila keberapa? Sila pertama atau sila kedua? Pertama. Iya, sila pertama. Oke. Nah, sekarang kegiatan kita selanjutnya adalah melaksanakan tugas kelompok. Ya, jadi melaksanakan tugas kelompok. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum Ibu bagi kelompok, ya, Ibu ingin memberitahukan. Jadi anak-anakku sekalian, dalam penilaian, ya, dalam penilaian pembelajaran kita itu ada 3 nilai yang Ibu nilai. Yang pertama penilaian sikap, ya. Jadi pada saat proses belajar mengajar, Ibu berharap semuanya menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, Nadi. Seperti itu. Tidak ada yang saling mengganggu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Itu, ya. Penilaian pengetahuan artinya pada saat mengerjakan tugas kelompok semuanya ikut aktif mengerjakan tugas kelompok. Supaya apa, Nak? Supaya kalau kalian aktif mengerjakan tugas kelompok, nilainya bagus atau tidak? Pasti bagus. Tidak mungkin Ibu kasih nilai yang tidak bagus kalau kalian aktif. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Jadi pada saat kerja tugas, Nak, kerja tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dibagi kelompok supaya kalian berdiskusi dengan baik, bisa mengerjakan tugas dengan maksimal. Sekarang perhatikan baik-baik. Jadi anak-anakku sekalian, Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Ya, Ibu membagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya, oke. Jadi
Jadi sebentar Ibu bagikan LKPD. Ibu bagikan LKPD. Kemudian di LKPD itu ada, Ibu minta kalian baca baik-baik di situ perintahnya, Nak. Ya. Jadi coba perhatikan, tugasnya nanti adalah membuat skenario, ya, video yang akan dibuat di dalam LKPD. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, nantinya kalian akan membuat video dengan waktu 3 sampai 5 menit. Jadi 3 sampai 5 menit. Kemudian lokasinya, ya, terserah kalian di mana cocok dengan judul yang kalian angkat. Ya, judul video kalian yang kalian angkat terserah di lokasinya di daerah apa, di lokasi mana dalam lingkungan sekolah. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, Ibu berharap ya siapkan peralatannya, yaitu tab, kemudian jangan lupa ya internetnya, ya, tripod dan lain-lain yang digunakan pada saat membuat. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kemudian ya kelompok 3. Oke, sekarang silahkan buka LKPD-nya. Sekarang baca baik-baik petunjuknya di situ. Oke, silahkan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Tentukan judulnya, ya, judul video yang akan kalian buat. Kemudian skenarionya seperti apa. Silahkan dituliskan skenarionya di dalam LKPD kalian. Oke, silahkan. Oke, anak-anakku sekalian, jadi alhamdulillah kalian sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik, sudah membuat skenario film dengan baik, dan alhamdulillah kalian semua sudah menghasilkan video dengan cerita yang sangat bagus, ya. Jadi hari ini kalian akan mempresentasikan hasil video kalian masing-masing, ya. Jadi silahkan kelompok 1 naik memutar videonya, ya, dan mempresentasikan. Jadi setelah video diputar, silahkan kelompok lain bertanya terkait dengan video yang dibuat oleh teman-teman kalian. Oke, silahkan kelompok 1. Demikianlah dari video kami di atas. Apabila teman-teman atau kelompok lain yang ingin bertanya, silahkan.
Ya, jadi kelompok 2 sudah mengajukan pertanyaan ke kelompok 1 terkait dengan videonya, yaitu berkaitan dengan sila keberapa. Ya, jadi kelompok 1 sudah menjawab bahwa videonya itu berkaitan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, anak-anakku sekalian, siapa lagi yang ingin bertanya? Oke, silahkan nak. Apa itu yang dapat diambil dari video itu? Oke, jadi kelompok 3 bertanya, apa hikmah yang diperoleh dari video kelompok 1 yang dibuat? Silahkan nak. Melaksanakan kewajiban sebagai umat Islam. Hikmah kedua, mendapatkan pahala. Oke, iya. Jadi kelompok 1 menjawab hikmah yang diperoleh yaitu melaksanakan kewajiban sebagai umat Muslim atau yang beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan pahala. Oke, jadi kelompok 1 sudah sudah menampilkan videonya dan mempresentasikan videonya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, jadi anak-anakku sekalian, alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan video yang dibuat. Alhamdulillah semua sudah membuat produk terkait dengan materi kita hari ini. Jadi selanjutnya adalah Ibu ingin kalian lakukan refleksi terkait materi kita hari ini ya. Jadi Ibu bagikan kertas, kalian tulis refleksi kalian di kertas ini nak ya. Oke. Nah, jadi setiap orang mendapatkan kertas untuk menuliskan refleksinya. Oke. Oke, jadi anak-anakku sekalian, jadi kalian sudah melaksanakan refleksi. Sekarang Ibu ingin mendengarkan salah satu dari kalian membuat kesimpulan, membacakan kesimpulan terkait materi kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silahkan. Saya akan menyimpulkan materi hari ini. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ciri khas nilai-nilai Pancasila ada pada 5 sila. Pancasila antara lain, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, jadi anak-anakku sekalian, bagus ya. Jadi kalian sudah paham dengan materi kita hari ini. Salah satu teman kalian sudah membacakan kesimpulannya ya. Oke, jadi sekarang kita akan melakukan tes assessment ya. Jadi tes assessmentnya lewat dengan ujian kuisis. Ya, anak-anakku sekalian, jadi setelah selesai kita mengikuti tes formatif lewat kuisis, jadi sekarang kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Ya, jadi Ibu berharap ya anak-anakku sekalian mengulangi kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini di rumah ya. Kemudian jangan lupa ya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai Pancasila. Aku sekalian, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, jadi Ibu ingin menginformasikan terkait materi yang akan kita pelajari ya pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi anak-anakku sekalian, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya adalah ya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya, jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Oke, jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Jadi marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekarang silahkan ketua kelas menyiapkan kelas kita untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan
barengi dengan doa. Ya, oke, silakan ketua kelas. Said siap. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi anak-anakku sekalian, pembelajaran kita sudah tutup dengan Said yang membaca doa. Ya, Ibu berharap semua ya jangan lupa dengan pelajaran kalian. Kemudian silahkan pulang ke rumah masing-masing, jangan singgah di tempat manapun ya. Kemudian berhati-hati di jalan ya. Oke, silahkan.